Selamat pagi untuk adik-adik keperawatan. Di sini adalah salah satu pengampu dari mata kuliah Manajemen Keperawatan. Nama saya Tripayana. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang komunikasi dalam manajemen keperawatan. Adapun nanti proses perkuliahan ini yang pertama adalah sesi penyampaian materi, yang kedua diskusi, yang ketiga evaluasi. Jadi kita mulai yang pertama dari penyampaian materi. Komunikasi dalam manajemen keperawatan. Dari pengertian komunikasi, kata atau istilah komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, secara etimologis atau menurut asal katanya adalah dari bahasa Latin, yaitu communicatus, dan perkataan ini bersumber pada kata komunis. Dalam kata komunis ini memiliki makna berbagi atau menjadi milik bersama, yaitu suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna. Jadi komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari suatu pihak ke pihak yang lain. Itu salah satu pengertian dari komunikasi. Komponen komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau komunikator atau sender. Adalah pihak yang mengirim pesan kepada pihak lain. Pengirim pesan ya. Yang kedua ada pesan atau message. Adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Yang ketiga ada saluran atau channel. Adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan. Dalam komunikasi antar pribadi tatap muka, saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Itu ya. Saluran adalah media. Yang keempat, penerima atau communicate atau receiver, pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Yang kelima ada umpan balik atau feedback, adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan. Jadi perlu diingat komponen komunikasi ada 5. Lanjut kita masuk dalam hambatan komunikasi. Nah, secara umum hambatan ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada hambatan internal. Hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula, seorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik. Itu ya contoh hambatan fisik dan psikologis yang merupakan hambatan internal. Yang kedua ada hambatan eksternal. Adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya di sini ada suara gaduh dari lingkungan sekitar menyebabkan komunikasi tidak lancar. Contoh lain misalnya perbedaan latar belakang sosial budaya juga dapat menyebabkan salah pengertian. Kalau misalnya kita di sini ambil contoh untuk di daerah Bali, komunikasi mungkin antara yang asal dari suatu daerah, misalnya Karangasem, berkomunikasi dengan temannya yang berasal dari Denpasar, dalam beberapa hal mungkin akan berjalan tidak lancar. Mungkin ada beberapa hal yang maksudnya mungkin A diterima B ya. Itu
perbedaan latar belakang budaya. Jadi hambatannya secara umum ada dua, ada internal dan eksternal. Nah, menurut Prof. Onong Ujjana Effendi dalam bukunya ada 4 jenis hambatan komunikasi. Yang pertama ada gangguan. Gangguannya di sini diklasifikasikan lagi menjadi 2. Gangguan mekanik. Ini gangguan yang disebabkan oleh saluran komunikasi atau kegaduhan yang bersifat fisik. Gangguan semantik. Gangguan jenis ini bersangkutan dengan pesan komunikasi yang pengertiannya menjadi rusak. Gangguan semantik tersaring ke dalam pesan melalui penggunaan bahasa. Lebih banyak kekacauan mengenai pengertian atau istilah atau konsep terdapat pada komunikator. Akan lebih banyak gangguan semantik dalam pesannya. Gangguan ini terjadi dalam salah pengertian, ya. Salah pengertian, gangguan semantik. Kemudian ada yang nomor 2, kepentingan. Kepentingan akan membuat seseorang selektif dalam menanggapi atau menghayati suatu pesan. Yang ketiga ada motivasi terpendam. Motivasi akan mendorong seseorang berbuat sesuatu yang sesuai benar dengan keinginan, kebutuhan, dan kekurangannya. Semakin sesuai komunikasi dengan motivasi seseorang, semakin besar kemungkinan komunikasi itu dapat diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan. Dan sebaliknya, komunikan akan mengabaikan suatu komunikasi yang tidak sesuai dengan komunikasinya. Yang keempat ada prasangka. Prasangka merupakan salah satu rintangan atau hambatan berat bagi suatu kegiatan komunikasi. Oleh karena orang yang mempunyai prasangka belum apa-apa sudah bersikap curiga dan menentang komunikator yang hendak melancarkan komunikasi. Itu 4 jenis hambatan komunikasi. Lanjut ke proses komunikasi. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah pesan verbal atau bahasa dan pesan non-verbal. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Prosesnya sebagai berikut. Pertama, komunikator menjadi encode pesan yang akan disampaikan kepada komunikan. Ini berarti komunikator memformulasikan pikiran atau perasaannya ke dalam lambang atau bahasa yang dipikirkan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian komunikan menerjemahkan atau dekode pesan dari komunikator. Ini berarti komunikan menafsirkan lambang yang mengandung perasaan atau pikiran komunikator. Nah, sebagai contoh misalnya di sini si A seorang mahasiswa ingin berbincang-bincang mengenai perkembangan valuta asing dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi si A tentunya akan sangat mudah dan lancar apabila pembicaraan mengenai hal tersebut dilakukan dengan si B yang juga sama-sama mahasiswa. Seandainya si A membicarakan hal tersebut dengan si C yang seorang pemuda desa tamatan SD, tentunya proses komunikasi tidak akan berjalan lancar. Yang nomor B ada proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.
Misalnya di sini seorang komunikator menggunakan media ke dalam dua komunikasi karena komunikan sebagai sarana berbeda tempat yang relatif jauh dan jumlahnya banyak. Contohnya misalnya menggunakan surat, telepon, faksimil, radio, majalah, dan yang lain yang merupakan media yang sering digunakan dalam komunikasi. Ini adalah diagram proses komunikasi. Dapat dilihat ada pengirim pesan. Pesannya dibuat menjadi simbol isyarat, disampaikan melalui media, kemudian diartikan, dikodekan kembali pesannya tersebut sebelum diterima oleh penerima pesan. Kemudian baru diterima oleh penerima pesan dan kemudian diberikan feedback atau balikan kepada pengirim pesan. Prinsip komunikasi manajer keperawatan. Yang pertama di sini, manajer harus mengerti struktur organisasi termasuk pemahaman tentang siapa yang akan kena dampak dari pengambilan keputusan yang telah dibuat. Nah, kalau dalam keperawatan mengerti struktur organisasi mulai dari struktur yang paling besar lah tentunya. Kalau di rumah sakit, struktur organisasi rumah sakit, kemudian apa yang ada di bawahnya sampai ke pelaksana. Kalau di puskesmas juga sama. Kemudian komunikasi harus jelas, sederhana, dan tepat. Jelas, sederhana, tepat. Manajer harus meminta umpan balik apakah komunikasi dapat diterima secara akurat. Salah satu caranya adalah bertanya atau mengulangi pesan yang telah disampaikan. Menjadi pendengar yang baik, menerima semua informasi yang disampaikan orang lain dan menunjukkan rasa menghargai dan ingin tahu terhadap pesan yang disampaikan. Nomor 7 ada model komunikasi. Yang pertama ada komunikasi secara tertulis. Sudah jelas ya, komunikasi tertulis itu digunakan untuk mencapai kebutuhan setiap individu atau staf mengkomunikasikan pelaksanaan atau pengelolaan yang terjadi kalau untuk perawat di dalam perawatan pasien. Kedua, komunikasi secara verbal atau langsung. Ini sudah jelas, tujuannya adalah asertif. Perilaku asertif adalah suatu cara komunikasi yang memberikan kesempatan individu untuk mengekspresikan perasaannya secara langsung, jujur, dan cara yang sesuai tanpa menyinggung perasaan orang lain yang diajak komunikasi. Hal yang harus dihindari adalah pasif dan agresif. Apalagi saat kita melaksanakan asuhan keperawatan harus bersifat asertif ya, jujur, langsung, menghargai perasaan yang diajak berkomunikasi. Yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Di sini komunikasi dengan menggunakan ekspresi wajah, pergerakan tubuh, dan sikap tubuh atau body language. Yang keempat ada mungkin komunikasi via telepon, sudah jelas ya. Jadi ini mungkin beberapa model komunikasi. Nah, di sini ada aplikasi komunikasi dalam asuhan keperawatan. Yang pertama saat timbang terima atau operan. Di sini diperlukan komunikasi yang jelas tentang kebutuhan klien atau pasien, intervensi yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan, serta respon dari klien atau pasien. Perawat melakukan operan atau timbang terima dengan berjalan bersama dengan perawat lainnya, menyampaikan kondisi pasien secara akurat di dekat pasien. Kemudian saat interview atau anamnesa pasien,
Suatu komunikasi di sini dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keadaan pasien dan melaksanakan tindakan yang akurat. Komunikasi melalui komputer di sini sudah banyak digunakan sekarang untuk input data pasien, membuat ASCAP bisa melalui komputer ya. Komunikasi tentang kerahasiaan. Kalau ini biasanya perawat sering dihadapkan pada suatu dilema menyimpan rahasia pasien. Di satu sisi, perawat membutuhkan informasi dengan menghubungkan apa yang dikatakan pasien dengan orang lain. Di pihak lain, perawat harus memegang janji untuk tidak menyampaikan rahasia kepada orang lain. Jadi, intinya adalah data pasien hanya untuk pasien dan petugas kesehatan. Jika dibutuhkan harus sesuai dengan prosedur ya, tidak boleh disampaikan kepada orang lain, apalagi menggosipkan pasien ya. Komunikasi melalui sentuhan. Ada yang terakhir, dokumentasi sebagai alat komunikasi. Ini sudah jelas ya, dokumentasi alat yang digunakan dalam komunikasi keperawatan untuk memvalidasi asuhan keperawatan, sarana komunikasi antar tim lain, dan dokumen paten dalam memberikan asuhan keperawatan. Prinsip yang harus diterapkan perawat dalam komunikasi. Pertama, hindari komunikasi yang terlalu formal atau tidak tepat. Ciptakan suasana yang hangat dan kekeluargaan. Hindari interupsi atau gangguan yang timbul akibat lingkungan yang gaduh. 3. Hindari respon dengan kata hanya ya dan tidak. Ini mengakibatkan komunikasi tidak berjalan dengan baik. Perawat kelihatan kurang tertarik ya dengan topik yang dibicarakan dan enggan berkomunikasi. Jangan memonopoli pembicaraan, hindari hambatan personal. Jika sebelum komunikasi perawat menunjukkan rasa tidak senang pada pasien, maka akan berdampak pada hasil komunikasi. Sekian untuk materi pada sesi ini, silakan dipelajari kembali. Nanti kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi. Selamat pagi dan terima kasih banyak.